Halo semua, hari ini kami akan menunjukkan kepada kalian bahwa kami dapat memodifikasi perilaku seseorang. Nah, apa yang kami lakukan dan bagaimana caranya? Langsung aja kita simak pembahasan berikut ini. Oke, jadi program ini adalah penerapan teknik token ekonomi untuk meningkatkan perilaku jalan kaki harian pada mahasiswa. Nah, teknik ini memberikan token atau stiker sebagai penguatan positif setiap kali subjek mencapai target minimal 2.500 langkah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dari token ekonomi itu sendiri. Jadi, token ekonomi adalah pemberian suatu tanda yang tanda itu akan dikumpulkan dan akan ditukarkan dengan reward atau hadiah setelahnya atau dalam beberapa periode tertentu. Nah, dalam konteks ini kami menetapkan targetnya yaitu 2.500 langkah itu mendapatkan satu stiker dan 5.000 langkah itu mendapatkan 2 stiker karena memang batas normalnya dan idealnya itu adalah 5.000 langkah per hari. Nah, kenapa pada akhirnya kami memilih token ekonomi? Hal ini dikarenakan sebenarnya si subjek ini sudah memiliki kebiasaan untuk berjalan, misalkan berjalan ke tempat yang dekat dan mungkin cuma untuk sekadar ke warung dan segala macam, dan kami ingin meningkatkan perilaku tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan dari baseline waktu pelaksanaan program dan follow up itu akan terlihat perbedaannya karena balik lagi memang subjeknya ini sudah mempunyai kebiasaan untuk berjalan, cuman belum maksimal. Nah, pada akhirnya kita membuat konsep stiker ini dan stiker itu akan dikumpulkan dan akan ditukarkan dengan reward. Nah, rewardnya apa? Akhirnya kita memberikan reward itu sesuai dengan jumlah stikernya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan subjek MRA, dia mengungkapkan bahwa aktivitas jalan kakinya tidak rutin dan dipengaruhi oleh jadwal kampus yang padat, dengan estimasi langkah harian antara 700 hingga 1.500 langkah. Nah, motivasi utamanya didorong oleh keinginan menjaga kesehatan fisik dan mental, meskipun dihadapkan pada hambatan utama seperti rasa malas dan kelelahan. Antusiasme MRA terhadap program jalan kaki dengan teknik token ekonomi menunjukkan respon yang positif dengan kesehatan sebagai motivasi utama dan reward sebagai motivasi tambahannya. Oleh karena itu, intervensi dengan menggunakan token ekonomi diharapkan dapat efektif untuk meningkatkan konsistensi langkah harian MRA menuju target yang ditetapkan. Oke, sekarang ada tempat dan waktu pelaksanaannya. Nah, baseline dilakukan selama 3 hari. Baseline pertama pada 16 Mei 2025, waktunya 7 menit. Baseline kedua pada tanggal 17 Mei 2025, waktunya 9 menit. Baseline ketiga pada tanggal 18 Mei 2025, waktunya 10 menit. Lalu ada perlakuan dilakukan selama 7 hari. Perlakuan pertama pada tanggal 20 Mei 2025, waktunya 14 menit. Perlakuan 2 pada 21 Mei 2025, waktunya 13 menit. Perlakuan 3 pada tanggal 22 Mei 2025, waktunya 9 menit. Perlakuan 4 pada tanggal 23 Mei 2025, waktunya 15 menit. Perlakuan 5 pada tanggal 24 Mei 2025, waktunya 12 menit. Perlakuan 6 pada tanggal 25 Mei 2025, waktunya 13 menit. Perlakuan 7 pada tanggal 26 Mei 2025, waktunya 11 menit. Lalu dilakukan follow up selama 3 hari, yaitu follow up pertama pada tanggal 29 Mei 2025, waktunya 16 menit. Follow up kedua pada tanggal 30 Mei 2025, waktunya 12 menit. Follow up ketiga pada tanggal 31 Mei 2025, waktunya 20 menit. Berdasarkan hasil wawancara akhir yang telah dilakukan, subjek memaparkan bahwa ia merasakan perubahan dari segi motivasi yang meningkat untuk menjadi lebih sehat, sehingga subjek jadi lebih sering untuk berjalan kaki. Dari segi langkah, subjek merasa frekuensi langkah kakinya meningkat hingga 3.000 langkah. Namun, terdapat hambatan yang dirasakan oleh subjek seperti merasa malas untuk berjalan atau merasa ingin tidur saja pada hari itu. Oke, meskipun perilaku subjek meningkat, tapi kami rasa program kami perlu banyak penyesuaian lagi. Apalagi jika digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kami merasa bahwa kami kurang memberikan reinforcement yang intens kepada subjek. Sehingga hasilnya kurang konsisten. Langkah kaki subjek hari ini meningkat, besok bisa turun. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan hal yang sama, kami menyarankan
untuk kalian memberikan dorongan dan motivasi yang lebih intens kepada subjek agar hasilnya bisa konsisten dan lebih baik dari hasil yang kami dapatkan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih setelah menyaksikan video ini.